Oke, halo teman-teman. Selamat datang di bahasawalsukenis.com ya. Kita di video ini pengen bahas tentang soal UTBK SBMPTN Soshum ya. Jadi sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Oke, nggak pakai lama, langsung kita mulai. Ya, kita baca dulu soalnya ya. Oke, ya, baca sebentar. Bentar ya, oke. Dokumen yang berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi Israel disebut A. Zionim 1897, B. The Pacific Fit The Pacific White Papers 1930, C. White Paper 1939, D. Balfour Declaration 1917, atau E. Peel Commission 1937. Oke, jadi di sini nanya tentang ini ya, tentang dokumen pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi, intinya gitu ya. Nah ini kalau udah kayak ini udah teman-teman, jawabannya apa? Balfour Declaration ya. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya ini Balfour ya. Balfour itu orang, kalau nggak salah ini ya, orang UK, United Kingdom ya. Jadi kan United Kingdom ada Inggris, ada Wales, Britania gitu ya. Nah waktu itu kan daerah ini jangan jajahannya Inggris ya, sorry. Ya, ini daerah ini jajahannya Inggris. Nah waktu itu pas mau merdeka era Inggrisnya malahan balikin ke Yahudi gitu ya, intinya gitulah ya. Balikin ke Yahudi, akhirnya jadi ribut deh. Ya, kita lihat jawaban dan pembahasannya ya. Jawabannya D, Balfour Declaration. Kemudian, oke. Jadi dokumen ini berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi. Ya, itu Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour ya. Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania ya saat Perang Dunia Pertama yang mengumumkan dukungan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Palestina pada saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmania ya. Ini Utsmania dari daerah Turki ya. Dengan populasi minoritas Yahudi, hal ini nantinya akan menimbulkan konflik Palestina. Itu ya, jadi gara-gara Balfour. Gara-gara Balfour. Oke, teman-teman. Gimana? Tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu. Oke. Bentar. Gimana? Udah siap? Lanjut ya. Lanjut dong ke soal selanjutnya. Oke. Mahatma Gandhi lagi nih. Aduh. Ya. Oke, jadi ya. Itu kan saya. Oke. Alasan Mahatma Gandhi ya menggunakan cara ahimsa ya atau tanpa kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris adalah ya A. Mengutamakan kemanusiaan, B. Persenjataan yang dimiliki oleh bangsa India masih kurang, C. Sistem pendidikan yang diajarkan menuntut kesabaran, D. Mengutamakan pendidikan yang berbasis pada orang miskin ya, atau E. Mendasarkan pada prinsip berdikari ya. Jadi sebenarnya Mahatma Gandhi ini kan sebentar, pulpen saya macet ya. Oke, jadi Gandhi ya, Mahatma Gandhi itu kan dari India. Dia punya prinsip ya, kalau nggak salah ada 5 prinsip nih. Salah satunya adalah ahimsa atau tanpa kekerasan. Kenapa seperti itu? Alasannya kenapa gitu ya? Alasannya adalah, jawabannya adalah ya, yang A ya, mengutamakan humanisme atau kemanusiaan. Itu ya.
humanisme atau kemanusiaan. Ya, jadi alasan Mahatma Gandhi menggunakan ahimsa dalam kemerdekaan India dari Inggris adalah karena ajarannya menyerukan pada seluruh umat manusia untuk menjunjung tinggi semangat tanpa kekerasan. Ahimsa dalam setiap laku kehidupan. Dalam hal ini, Mahatma Gandhi ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat diraih dengan kekerasan, melainkan dengan berbagai cara tanpa harus melibatkan kekerasan. Ya, yang pada akhirnya akan membuat saling serang dan menyakiti. Contohnya apa sih? Misalnya puasa. Contohnya apa? Contohnya puasa, mogok, makan, mogok, kerja, terus demo damai, ya, seperti contohnya ya. Oke, lanjut lagi, kita baca lagi pembahasannya. Oke, Mahatma Gandhi menganggap apabila kekerasan dibahas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian, sehingga kekerasan harus dilawan berdasarkan kebenaran, dan perjuangan perlawanan ini harus berada di dalam jalan yang benar dan bermoral. Ya, jadi jangan api dilawan api, nanti kebakar ya. Tuh. Lanjut ya, bagus ya prinsipnya ya. Waduh, India lagi ya. Oke, ya kita main lagi. Oke, nasionalisme di India muncul dengan didahului lahirnya ajaran-ajaran kebangkitan nasional yang dibawa oleh pejuang-pejuang muda, antara lain di bawah ini kecuali. Oke, jadi di sini nasionalismenya orang India muncul didahului lahirnya ajaran kebangkitan nasional. Kok kita kebangkitan nasional oleh siapa? Eranya Budi Utomo ya, pergerakan melalui non senjata, pejuang muda. Tapi sini tanya apa? Kecuali. Ya, siapa nih? A. Ramohan Roy, B. Rabindranath Tagore, C. Swami Vivekananda, D. Mahmud Shekhar Pasha, E. Swami Narendranath Tata. Aduh, saya nanya tentang Indonesia aja ya. Tentang India kita nggak tahu ya. Jawabannya yang D ya, Mahmud Shekhar Pasha. Siapa lagi tuh ya? Lihat pembahasannya. Tenang, ada pembahasan. Santai. Oke. Gerakan nasionalisme India ditunjukkan untuk melawan penjajahan Inggris di India yang berlangsung sejak tahun 1600 ya. Gerakan nasionalisme di India itu misalnya contohnya adalah All Indian National Congress, ditujukan untuk memperjuangkan kemerdekaan India dalam bidang politik. Tokohnya antara lain Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru. Nah, kita harus kenal nih. Nehru ini yang waktu itu delegasi ya. Apa? KAA atau GNB? Ya, silahkan dipikirkan ya. Ali Likud Khan, Muhammad Ali Jinnah, dan B.G. Tilak. Gerakan Brahma Samaj. Wah, Brahma nih ya, apa pendeta nih ya? Kalian. Ditujukan untuk menyucikan kembali ajaran Hindu dari hal-hal yang dianggap menyimpang dan merusak nilai-nilai agama. Gerakan ini melarang adanya upacara sati dan poligami di India. Oke. Tokohnya adalah Ramohai Rai. Gerakan Santiniketan ditujukan untuk mewujudkan cinta tanah air dan kebudayaan India. Tokohnya adalah Rabindranath Tagore. Kemudian ada gerakan nasionalisme, gerakan The Great Immunity, ditujukan untuk melawan penindasan dari pemerintah Inggris, terutama penghinaan yang ditujukan kepada orang-orang India, seperti penggunaan minyak babi dan sapi untuk senjata. Ini kan nggak boleh ya, sapi kan hewan sakral ya di agama Hindu ya. Maksudnya apa nih? Sapi ya. Hal ini menghina atau menyinggung ajaran Hindu dan Islam di India. Tokohnya adalah Bahadur Shah. Kalau babi buat orang Islam nih, menyinggung ya. Maksudnya apa coba ya? Diolesin gitu ya. Ini nggak benar nih ya. Dan terakhir adalah gerakan nasionalisme Rama Krishna, ditujukan untuk memudahkan kembali ajaran dalam agama Hindu berdasarkan ajaran Sri Rama Krishna. Oh, nama dia tokoh ya. Tokohnya Swami Vivekananda atau Swami Narendranath Tata ya. Jadi tadi yang ada tuh yang Pasha ya. Yang D. Oke, kita lihat. Ya. Jawabannya yang D. Oke, ya. Gimana? Lanjut ya. Lanjut.
Oke, ngomongin revolusi apa nih, Amerika apa Inggris ya kita? Oke, kita lihat ya. Oke. Latar belakang dikeluarkannya Coercive Act oleh Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa apa nih? A. Pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel. Iya. B. Munculnya peristiwa revolusi Prancis. Ngomongin Prancis. C. Terjadinya peristiwa Tea Boston Party. D. Peristiwa Independence Day di Amerika. E. Berlangsungnya revolusi industri di Inggris. Oke, di sini sih kata kunci ini ya. Pertama nih, Inggris. Ya, Inggris ngapa? Oh, kayaknya masih mending lah, kita sempat tadi kan ada Balfour ya. Ngomongin Palestina dan Israel. Tapi kayaknya nggak relevan deh. Ngapain nih ngomongin ini ya? Udah. Revolusi Prancis ini juga ngapain ngomongin negara orangnya? Nah, ini antara ini ya. Jawabannya adalah yang C, terjadinya peristiwa Tea Boston Party. Oh, kalian bingung kan ya, apa nih Tea Boston Party gitu kan? Jadi kalian kan tahu orang UK tuh ya seneng banget namanya minum teh, ya, minum teh, ya, seneng teh hijau, teh melati, teh lemon dan lain sebagainya gitu ya, kan minum teh. Nah, jadi bagi mereka teh itu penting. Ya, ini ada kaitannya sama USA ya. Jadi ingat dulu USA itu kan di bawah penjajahannya UK, oke? Itu ya. Oh ya. Pembahasannya adalah Oke. Jadi teman-teman pada tanggal 16 Desember 1773 di Amerika Serikat terjadi suatu peristiwa yang disebut The Boston Tea Party. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh adanya pajak teh oleh bangsa Inggris yang sangat memberatkan rakyat rakyat Amerika. Ya, hal ini kemudian direspon dengan pembuangan 342 peti teh ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai suku Mohawk. Akibat dari peristiwa tersebut, Inggris akhirnya menerbitkan Coercive Act atau Intolerable Act. Coercive Act. Coercive Act adalah sebuah undang-undang yang merujuk pada 4 undang-undang yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Undang-undang Pelabuhan Boston, Undang-undang Pemerintahan Massachusetts, Undang-undang Administrasi Keadilan, atau Undang-undang Seperempat. Nah, jadi Boston ini nama kota, di daerah Boston itu ada pesta teh. Nah, sepengetahuan saya, jadi dulu tuh ceritanya akhirnya orang US-nya kan kesel ya. Mereka nyusup ke pesta itu, ya. Pestanya kayak di kapal gitu ya, di daerah dermaga gitu. Saya membuang peti teh. Padahal kan kita tahu teh itu sangat digemari orang UK ya. UK love tea. Ya, cinta teh gitu ya. Nah, jadi itu namanya, makanya namanya dikasih nama Boston, nama kotanya. Oh, sorry, bukan saya ini. Boston teh party, pesta teh Boston. Nah, peristiwanya ya. Gitu teman-teman sekalian. Gimana? Kita lagi belajar sejarah asing, sejarah luar negeri ya. Istilahnya tuh sejarah global. Itu ya, jadi bukan sejarah pra-kemerdekaan, pasca reformasi, enggak. Kita belajar hal-hal yang terjadi di luar negeri. Ya, tadi Israel dengan Palestina, terus ini ada tentang Boston Tea Party. Gimana? Sudah mulai dapat informasi-informasi baru yang bermanfaat? Dukung kami dengan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian. Jangan ditutup dulu, kita berdoa bersama dulu ya. Kami doakan, bahas soal cpns.com doakan ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini ya terterima di perguruan tinggi negeri impiannya ya, yang dia cita-citakan gitu ya. Seperti itu. Dan juga pastinya di jurusan yang diinginkan, dicita-citakan. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.